Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Hello Shuffleita and welcome to the first episode of SOS Special of Shuffle. Jadi sama ya ini di podcast Monologika masih bersama gue di sini, Dava, yang akan menemani waktu kalian untuk mendengarkan podcast yang tentunya seru ini. Dan tentu gue di sini juga tetap menjadi host kalian, walaupun di berbeda versi dari podcast Shuffle ini sendiri ya. Kita bertemu lagi di SOS atau Special of Shuffle. Nah, di episode perdana SOS ini, tentu mungkin kita tidak akan membahas sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang mungkin kalian tuh ingin mendapatkan sebagai seorang mahasiswa terutama. Dan hal yang kita bahas ini mungkin sebagai teman-teman semua nih ya, masih terdengar agak asing, atau mungkin beberapa dari kalian ini belum ada yang tahu. Nah, apalagi kalau bukan program ISMA. Nah, oke, Shuffleita, di sini aku mungkin bakal jabarin ya secara umum apa sih itu ISMA itu sendiri. Program ISMA itu sendiri ini aku dapatkan dari laman resmi Kemendikbud, yaitu program ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa terutama di Indonesia untuk dapat merasakan belajar selama 1 semester di universitas terkemuka di dunia. Nah, dari program ini juga pemerintah Indonesia ini berharap bahwa perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kemitraan dengan program ISMA dapat meningkatkan kualitas dan mutunya, baik itu dalam taraf pendidikan maupun grading di universitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini juga sesuai dengan judulnya, yaitu Special of Shuffle, aku mengundang bintang tamu ya, yang merupakan salah satu awardee dari program ISMA itu sendiri, dan dia juga merupakan MPO dari UKM Bahasa Asing Shuffle. Siapa lagi kalau bukan, without too much talking and without further ado, please welcome Mbak Novistia Cahya Rahmawati. Yeay. Halo Mbak Dava. Novi. Halo Mbak Novi. Oke, jadi Mbak Novi, kita dipertemukan ya di episode perdana dari SOS ini, Special of Shuffle. Dan wah, aku ditemukan oleh bintang tamu yang sangat bintang sekali ini di Shuffle. Aduh. Nah, Dava oke. juga bintang banget ya kayaknya. Wah, amin ya Kak, amin mudah-mudahan. Amin. Sebentar lagi sih, amin. Oke, jadi Mbak Novi, bisa kita perkenalan dulu nih kayaknya. Mungkin teman-teman semua tuh tahu nih ya Mbak Novi lebih jauh. Oke. Halo teman-teman semua, Shuffleita. Aku Novi. Mungkin teman-teman juga kalau gabung di Shuffle mungkin ya udah pernah tahu aku, karena aku di Shuffle juga udah lama ya, maksudnya udah bertahun-tahun. Aku Novi, di UNY aku belajar psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Aku angkatan 2018 di Shuffle. Sekarang aku jadi MPO. Sebelumnya aku di Departemen Vault, kalau teman-teman tahu gitu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mbak Novi. Wah, akhirnya itu perkenalan ya dari Mbak Novi. Ini siapa nih yang di luar sana, misalnya ada pendengar kita yang dari luar UN mungkin yang di psikologi juga, nah ini bisa kenalan sama Mbak Novi. Atau mungkin yang di UN-nya juga bisa langsung kenalan. Nah iya, apalagi yang di Shuffle apalagi pas sudah tahu tentang Mbak Novi gitu kan. Nah, jadi Mbak Novi, di sini tadi kan yang seperti di awal ya, aku udah gambarin tentang apa sih itu ISMA gitu. Tapi masih penjabaran awal nih tentang ISMA. Nah, di sini Mbak Novi bisa kayak jelasin nggak nih, apa sih itu beasiswa ISMA gitu, dan dari Mbak Novi sendiri kok bagaimana gitu Mbak Novi bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Bisa diceritain ya? Oke. Spill the tea, widih. Oke, spill the tea. Kekinian banget ya. Oke. Iya, Aku ceritain sedikit soal beasiswa ISMA ini ya, Dava. Jadi beasiswa ISMA ini tuh emang beasiswa yang baru dari Kemdikbud gitu. Bekerja sama LPDP pastinya. Nah,
Jadi beasiswa ini itu benar seperti yang udah Dava jelaskan tadi di awal ya. Programnya memang untuk membiayai atau memfasilitasi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Indonesia ya, khususnya di perguruan tinggi yang dibawahi oleh Kemdikbud gitu. Jadi hanya khusus untuk mahasiswa yang universitasnya di bawah Kemdikbud gitu. Kalau misalnya ada kan juga universitas yang di bawah Kemenak, nah itu nggak bisa ikut. Ini khusus untuk universitas yang di bawah Kemdikbud. Jadi nggak harus negeri, ada juga universitas swasta tapi di bawah Kemdikbud, nah itu bisa ikut. Nah, program ini adalah salah satu program dari 8 program Kampus Merdeka yang tujuannya ya tadi untuk memberi kesempatan untuk mahasiswa Indonesia melakukan pengembangan diri di luar kampusnya, di perguruan tinggi di luar negeri. Nah, untuk tujuannya sebenarnya sih untuk lebih belajar hal-hal di luar course yang kita ambil di Indonesia ya, misalnya aku belajar psikologi, sebenarnya diharapkan untuk belajar yang lain gitu di program ISMA ini gitu. Nah, jadi kayak bahasanya itu kayak lintas jurusan, lintas program gitu. Nah, tapi bisa juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang misalnya dari jurusan psikologi untuk tetap belajar psikologi juga di luar negeri gitu, karena kan kalau kita tahu di psikologi di Indonesia tuh cakupannya masih terbatas ya, sedangkan kalau di universitas di luar negeri itu bisa lebih beragam gitu yang dipelajari. Nah itu bisa juga. Tapi kalau dari ISMA sendiri memang tujuannya emang kamu untuk bisa ambil course yang lain gitu. Jadi banyak juga yang tanya aku di DM gitu, boleh nggak sih kalau ambilnya tuh nggak sesuai, nggak linear sama jurusan yang kita ambil di Indo. Nah itu memang tujuan programnya memang seperti itu gitu. Terus untuk durasi panjang ininya ya, lamanya kita belajar di luar negeri itu 1 semester. Tapi macam-macam juga, kalau ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan gitu, tergantung di luar negeri itu kalian sistemnya itu trimester atau kayak semester kayak di Indo 6 bulan gitu. Terus untuk pembiayaan, teman-teman jangan khawatir nih, karena pembiayaannya itu ditanggung full sama ISMA sama Kemdikbud. Jadi teman-teman tinggal berangkat aja gitu. Tapi memang ada beberapa pembiayaan yang sistemnya itu reimburse. Jadi teman-teman bayar dulu, nanti sama ISMA diganti gitu. Nah itu apa aja? Misalnya visa itu sistemnya reimburse. Terus apa ya? Kalau dari pengalamanku itu aku juga bayar deposit dorm. Nah itu di reimburse. Tapi untuk bayar bulanan dormnya itu udah dibiayain gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dibayarin dulu sama kita, nanti di reimburse sama ISMA itu juga ada. Tapi kayak misalnya tiket pesawat, terus uang SPP, terus living cost itu nggak di reimburse, jadi tenang aja gitu. Jadi bisa disiapkan untuk ISMA tahun 2022 ini, karena kayaknya mungkin karena aku ini angkatan pertama ya, tahun pertama ya Dava, mungkin kurang terkenal gitu, masih belum hype programnya. Tapi di tahun 2022 ini memang udah mulai banyak sih yang untuk sosialisasi program ISMA ini gitu. Nanti kalau panduannya udah keluar bisa dibaca lagi. Itu sekilas soal program ISMA-nya Dava. Oke Kak, wah jadi dari program ISMA sendiri tuh benar apa ya, susah dengan ini ya Kak, kayak deskripsinya tuh kayak memberikan peluang kita untuk bisa belajar di luar negeri gitu, di universitas yang benar terkenal. Nah tadi aku jadi timbul pertanyaan ya tadi ke Mbak Novi bilang, tadi kan Mbak Novi bilang bahwa Kemendikbud itu, program ISMA ini ada atau dimitrakan lah istilahnya dari Kemendikbud dengan universitas yang di bawah naungan Kemendikbud, betul gitu kan Kak?
Nah, Betul. itu apakah itu hanya sebatas untuk universitas negeri saja atau justru yang swasta pun ada juga nih kesempatan untuk bisa mendapatkan program ISMA ini atau bagaimana Kak itu? Oke, jadi ISMA itu ya emang tadi di bawah Kemdikbud-Dikjen-Dikti ya kalau nggak salah bahasanya apa ya lupa. Pokoknya kan ada yang universitas tuh ada yang di bawah Dikjen-Dikti, ada yang di bawah Kemenak, Kementerian Agama gitu. Nah, jadi kalau yang di bawah Dikjen-Dikti itu bisa ikut. Nah, yang universitas yang di bawah Dikjen-Dikti itu nggak semuanya universitas negeri gitu. Jadi ada universitas swasta juga yang di bawah Kemdikbud gitu. Jadi bisa juga yang dari universitas swasta untuk ikut itu. Yang penting persyaratannya itu universitasnya tercatat di bawah naungan Kemdikbud gitu. Oke. Gitu berarti untuk teman-teman di luar sana yang mungkin di universitas swasta itu berarti nggak usah berkecil hati ya Kak, karena masih ada kesempatan kan. Betul. Nah, dari Mbak Novi sendiri nih, dulu sebelum misalnya pas di awal-awal perkuliahan gitu lah, ya masih kayak aku misalnya kayak maba gitu. Nah, Mbak Novi itu udah punya pikiran nggak sih kayak nanti aku pengen dapetin beasiswa gitu, aku pengen dapetin ini program apa gitu yang dibayar oleh pemerintah yang akhirnya kalian tuh bisa ya seperti ini gitu, bisa belajar di luar negeri dan akhirnya bisa merasakan universitas terbaik gitu. Ada di awal tuh ada pikiran nggak sih Kak, kakak tuh bakal bisa mendapatkan program ini gitu? Nah, kalau aku jujur udah kepikiran sih, karena aku merasa aku cukup ambis ya gitu orangnya. Jadi apa yang aku mau itu ya harus bisa gitu tercapai. Tapi karena dulu belum ada program ISMA, jadi emang aku punya target kalau bisa sebelum lulus S1 aku pernah lah exchange ke luar negeri gitu sekali misalkan gitu. Tapi karena dulu mungkin terlalu banyak, nggak terlalu banyak, maksudnya kayak aku ada target tapi belum ada kesempatannya gitu. Sebenarnya aku dulu pernah ikut juga, maksudnya seleksi di prodiku ada kerjasama sama MSU di Malaysia. Nah itu aku juga pernah ikut, tapi diambil satu orang kan, tapi aku nggak lolos kayak gitu, jadi gagal. Terus sebenarnya sebelum ikut ISMA, ini fun fact, nggak fun fact juga sih, nggak fun soalnya. Jadi sebelum ikut ISMA itu ada juga di UNY itu lagi buka seleksi untuk ke, lupa universitasnya apa, tapi exchange juga ke Thailand. Nah sebenarnya aku tuh mau daftar ya ke Thailand itu, tapi di persyaratannya itu harus ada paspor kan. Tapi waktu itu aku di Blitar, tempatku asliku, aku kan asli Blitar kan. Jadi di Jogja tuh rumah nenekku aja. Nah aku tuh lagi di Blitar karena COVID, aku di Blitar terus nggak bawa paspornya di Jogja dan aku lupa naruh mana gitu. Jadi aku mau daftar terus nggak bisa gitu. Sedih sekali saat ini. Aku jadinya nggak jadi daftar. Terus kebetulan waktu itu karena aku udah tektokan sama KUI, kantor urusan internasional ya kalau nggak salah, KUI di fakultasku, jadinya aku dikasih tawaran yang lain, maksudnya kayak kan nggak bisa ikut ini, aku jelasin dengan paspor dan lain sebagainya, nggak bisa ikut. Terus dikasih tawaran ini ada program lain nih kalau misalnya mau ikut. Akhirnya aku kayak menarik juga, tapi karena nggak ada sosialisasinya ya, dulu sosialisasinya tuh kayak minim banget, aku nggak tahu ini program apa, online atau offline. Terus ya udah pokoknya nggak tahu programnya apa lah, aku asal ikut aja. Terus aku akhirnya ikut, baru aku cari-cari itu ini program apa sih gitu. Terus ya udah akhirnya ikut seleksi, terus lolos deh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah akhirnya ya.
Walaupun Mbak Novi harus melalui perjalanan yang lika-liku ya Mbak ya. Betul. Paspor harus kelupaan tempatnya di mana. Habis itu ternyata penyeleksiannya tuh sangat ketat. Akhirnya ya bisalah kita. Nah ini juga nih akhirnya kayak membuat aku langsung up lagi nih sebuah pertanyaan. Dulu pasti kan ada ya pernah ya, misalnya Mbak Novi dulu pengen luar negeri gitu, bisa dapat beasiswa atau exchange. Nah itu sebenarnya pas dulu Mbak Novi tuh ada gak sih kayak misalnya tujuan negara utama gitu, misalkan kayak contoh aku kalau misalnya dikehendaki gitu, amin gitu. Amin. Aku tuh pengen banget ke Kanada gitu kan, bisa kuliah di sana. Nah dari Mbak Novi sendiri ada gak sih itu kayak negara tujuan utama gitu kan, untuk student exchange gitu dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Kalau negara utama sih dulu aku nggak ada sih kayak tujuan spesifik kemana gitu, asalkan ke luar negeri aja gitu. Karena aku mikirnya kayak pasti vibes-nya beda lah, di setiap negara pasti beda. Dan aku suka Korea sih, K-pop gitu suka, tapi nggak pengen yang, maksudnya nggak ada keinginan yang wah harus ke Korea nih, harus banget, kalau nggak ke Korea aku frustasi kayak gitu, tuh nggak ada. Jadi kayak yang mana aja lah, yang penting bisa ke luar negeri kayak gitu. Dulu sebenarnya ke Italia tuh maksudnya aku juga nggak ada yang wah kayaknya Italia nih cocok kayak gitu, enggak. Jadi aku milihnya bukan karena negaranya sih waktu ikut ISMA dulu gitu. Jadi kayak khusus spesifik negara mana tuh nggak ada sih aku. Jadi tuh Mbak Novi itu istilahnya yang terbaik aja deh negaranya gitu, yang terbaik buat aku dan juga nanti ke depannya. Bagus sekali lah. Jadi gitu teman-teman kalau misalnya pengen ngambil sesuatu nih, jangan terlalu terpaku sama satu hal aja, pikirin ke yang lain. Misalnya ada yang lebih baik, nah itu mungkin jalan yang lebih baik gitu kan daripada yang kita pilih. Kadang-kadang kan orang selalu berpikir nih Kak, wah gue nggak dapetin apa yang gue pengen, berarti nih nggak terbaik gitu. Padahal yang mungkin aja yang dia pilih itu ternyata jauh lebih buruk gitu kan ya kayak ternyata yang baru nih lebih baik. Nah oke, Mbak Novi ini pasti kan di program ISMA ini ada suatu kegiatan gitu kan ya, perkuliahan juga, dan mungkin kalau misalnya kita boleh tahu teman-teman di luar sana, selama mengikuti program ISMA ini tuh apa aja sih kegiatan yang Mbak Novi lakukan gitu di sana, selain tentunya bermata kuliah ya, mungkin ada program lain atau ikut UKM atau organisasi lain gitu. Oke. Jadi kalau di sini itu memang banyak kayak klub-klub gitu lah, maksudnya klub untuk misal olahraga gitu atau kesenian gitu. Nah itu emang beragam di sini, tapi aku nggak ikut yang spesifik gitu. Aku dulu tuh ada niatan untuk gabung klub yoga, tapi ternyata aku sampai di sini itu kan mau masuk winter ya, terus udah masuk grup, kayak ada grupnya lah di WhatsApp tuh, ada grup, aku join 2 grup yoga sama grup kantin. Ini nggak jelas banget, tapi ya udah itu aku berbeda sama grup kantin. Tapi karena yang yoga itu habis masuk winter tuh benar-benar dingin, dan aku kan di Indo nggak sedingin ini gitu, jadi bawaannya tuh mager. Jadi ya udah deh nggak jadi ikut klub yang klub yoga. Kalau kantin mah itu cuman tukar info aja di kantin, menunya apa nih sekarang. Terus kan kantinnya beragam kan. Terus temanku Sakicen itu dia kayak obses banget pingin ke semua kantin, jadi aku pingin ikut dia ke kantin mana-mana, nyobain makanannya kayak gitu-gitu. Terus nyobain di gedung ini, gedung itu, kayak kan jauh-jauh, lumayan jauh, jadi mencoba perbedaannya gitu. Tapi selain ikut klub juga, dulu waktu sebelum berangkat itu ada summer course gitu dari univnya, dari paduannya itu ngadain summer course dari fakultas sejarah dan matematika kalau nggak salah fakultasnya, itu dia ngadain summer courses, aku ikut. Nah jadi yang ikut summer course itu nggak cuma dari Indo, jadi ada banyak mahasiswa dari negara lain juga.
Terus di summer course-nya itu ada project. Nah, yang menang itu ceritanya di-invite untuk ikut tour gitu di Italia, dibiayain sama Pak Dua gitu. Nah, karena aku nggak menang sih, tapi kebetulan karena di Pak Dua juga, jadi di-invite gitu untuk ikut jalan-jalan. Ya udah itu selama di sini kebanyakan aku ikutnya itu sih kayak summer course itu, dan ini apa sih kayak hangout gitu bareng dosen gitu. Jadi kemarin itu waktu selesai mata kuliahnya, terus kayak kita basa-basi gitu kan, kita bawa oleh-oleh gitu, mahasiswa Indo bawa oleh-oleh buat teman-teman di sini gitu, nanti bagi-bagi. Nah terus kita ngajak Bu dosen itu untuk foto gitu ceritanya. Kita ngajak foto karena kita ngasih pouch itu kan, oleh-oleh itu kita kasih, terus kita ngajak foto ceritanya. Nah Bu dosennya malah bilang fotonya nanti aja ya, kita agendakan untuk hangout gitu bareng sama teman-teman ke kelas. Wah, hebat juga ya dosennya. Iya kan, baik hati, makan-makan sama minum-minum gitu sambil ngobrol gitu. Dan ya udah akhirnya terwujud untuk ngobrol dan minum-minum dan makan cemilan bersama Bu dosen itu dan dibayarin. Jadi kayak aku sedikit shock dengan budaya di sini tentang mahasiswa dan dosen gitu. Ada lagi sih ntar kayaknya ntar aja deh yang bikin aneh gitu. Itu jadi selama di sini kebanyakan belajar, jalan-jalan, explore Italia dan sedikit keluar Italia gitu. Itu Dava. Nah, Mbak Novi, yang di sini aku membuat menarik nih, tentu pastikan ada teman-teman dari program ISMA lain kan yang mungkin ikut ada di Padua gitu. Nah, di Universitas Mbak Novi sendiri ini ibaratnya yang foreigner gitu, yang yang warga asing luar dari Italia gitu. Banyak gak sih Kak gitu yang akhirnya Mbak Novi jadi deket sama dia gitu, jadi teman pada saat di universitas ini? Oke. Kalau di Padua kebetulan karena ada universitasnya ya, jadi banyak mahasiswa asing, banyak orang asing juga di sini gitu. Terus kebetulan karena ISMA ini kita masuknya kelasnya kelas internasional yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi emang ketemunya mahasiswa asing gitu. Kebanyakan mahasiswa asing. Nah kalau di kelasku itu emang banyak yang mahasiswa asingnya, ada juga yang Itali sih, jadi dia emang ngambil kelas Itali karena ada rencana untuk ngambil S2 di luar, jadi ngambil kelasnya di Itali tapi kelasnya internasional gitu juga ada. Kalau temenku kebanyakan sih, aku ada satu mata kuliah itu yang ngambil dikit itu orangnya orang Vietnam. Sama orang Itali sih nggak kebanyakan sebenarnya orang Itali dan orang Vietnam itu yang di kelas satu kelas yang anaknya dikit. Kalau yang anaknya banyak itu beragam juga, ada yang dari Jerman, ada yang dari Perancis juga ada deh kayaknya kemarin, yaitu dari Jepang juga ada gitu. Jadi emang beragam gitu. Kalau yang deket banget sih kayaknya yang nggak ada sih, tapi yang aku banyak ngobrol itu yang dari Italia, itu yang ambil kelas inter kayak gitu. Jadi beragam orangnya, macam-macam banget. Berarti selain Mbak Novi itu juga belajar di sana, Mbak Novi juga mengetahui kultur budaya asing juga ya Mbak ya? Bisa berarti betul. Di sisi lain belajar, berarti di sisi lain juga tuh sambil mengenal budaya lain, mengenal watak orang dari berbagai negara berbeda. Wah, betul. Bagus banget nih teman-teman nih. Ini teman-teman harus jadikan tujuan utama nih buat teman-teman di luar sana nih ya. Raih program ISMA. Nah, bisa nanti teman-teman bisa langsung kenal punya teman foreigners, nantinya bisa kenalan. Ya mungkin kalau misalnya emang jodoh gitu kan, saya tahu emang ada yang nyangkut gitu. Nah, betul sekali. Iya, benar-benar. Nih Mbak Novi, kita lanjut ke pembahasan yang mungkin banyak orang dengar. Pengalaman yang paling berkesan, yang benar menarik,
unik nih, yang ibaratnya tuh pada saat Mbak Novi ada pengalaman tersebut gitu, Mbak Novi itu bisa bilang, wah ini pengalamannya nggak akan gue pernah lupain gitu. Ada nggak Mbak Novi selama di Italia? Oke. Kalau pengalaman yang menarik dan berkesan itu pasti ada dan banyak banget gitu. Karena apa ya? Karena kayak aku baru pertama kali sebagai mahasiswa belajar di negara lain, terus mengenal kulturnya kayak gitu. Kultur yang baru ya, yang sangat berbeda. Tadi kayak yang disebutin Dava, kenal orang asing gitu. Mungkin di Indo juga banyak ya orang asing gitu. Tapi di sini tuh kita yang asing orangnya. Kalau di Indo kan kita ya orang Indo itu mereka yang orang asing. Kalau di sini tuh mereka orang sini. Nah kita nih yang kita yang asing. Iya betul. Ya benar. Jadi kayak kita jadi lebih banyak belajar sih kalau aku. Nah, kalau pengalaman menarik itu kalau di kelas itu tadi ya yang profesornya kayak gitu. Oke. Profesornya kayak hubungannya tuh bukan yang hierarkis banget gitu. Mereka iya profesor, kita manggilnya di sini nyebutnya profesor ya. Meskipun beliau mungkin bukan profesor gitu, paham nggak sih kayak? Oh ya paham. Dia mungkin S2 kan bukan profesor kan. Tapi betul. di sini nyebutnya kayak kita bu dosen, pak dosen itu kita manggilnya profesor kayak gitu. Ada perbedaan bahasa sedikit ya Kak tentunya. Jadi jangan salah paham, di sini kita emang manggil semua dosen tuh profesor gitu, meskipun beliau bukan profesor. Terus apa lagi ya? Oh ya ini sih yang paling aku pertama kali kaget dan shock itu di kelas waktu pelajaran. Nah itu aku pelajaran apa ya? Oh ya itu cognition and sensory perception gitu, bahasanya emang agak susah dimengerti dan emang pelajarannya emang susah dimengerti. itu yang aku bilang yang kelas yang anaknya ngambil sedikit, cuman sedikit anak yang ngambil, yaitu kelas itu cognition perception itu waktu ada aku kelas, terus kan di sini kelasnya ini ya blended gitu, jadi kita ada yang datang ke kelas offline, tapi materinya maksudnya selama kelas itu di-record sambil masuk Zoom, jadi kita bisa datang ke kelas atau bisa lewat Zoom kayak gitu. Jadi ada dua metode karena pandemi gitu. Nah waktu itu aku baru pertama masuk kelas, kayaknya minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Nah masuk kelas terus ya udah profesornya jelasin terus aku duduknya agak belakang tuh, terus ada satu anak cowok di depan, duduknya depan banget persis kayak depan dosen gitu. Dia tiba-tiba berdiri terus ngambil tas, ini di tengah pelajaran ngambil tas, terus dia keluar. Terus dia pulang gitu, nggak balik. Profesornya lagi ngomong nih, dia nggak kayak permisi kok saya ingin keluar kayak gitu, enggak. Dia kayak langsung berdiri, langsung keluar gitu, lari belajar. Terus kayak apa ini gitu kan asing ya, di Indo kalau kayak gitu bisa digampar dosen kita. Langsung diaduin ke dosen PA tentunya. Iya kan, ini anaknya nggak sopan banget tiba-tiba keluar. Aku mikir kayak gitu kan. Terus ya udah, ternyata kayak gitu tuh biasa gitu, karena dosennya sendiri pun later di 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu dosennya bilang kayak, ini emang bosenin ya kalau kalian nggak mau ikut kelasnya, keluar aja nggak apa-apa kayak gitu. Nanti tuh kayak jadi seperti ini cara mainnya, oke. Kelasnya itu emang jujur sangat membosankan karena yang dibahas tuh kayak ya bagi aku ya sangat asing, meskipun itu psikologi juga. Jadi kayak aku kaget karena maksudnya ini merupakan hal yang wajar gitu. Kalau nggak suka kelasnya ya nggak usah ikut. Yang mungkin kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena ini di sini tuh nggak semua mata kuliah tuh kamu wajib hadir dan presensi gitu. Jadi presensi itu nggak wajib. Nah kalau di selama COVID ini
kalau yang datang ke kelas tuh wajib kayak check in doang untuk nge-track gitu. Nanti misalnya ada satu temenmu yang amit-amit gitu positif COVID. Nah, jadi Univ tuh gampang emailnya siapa aja yang harus di email, duduknya di mana tuh kelacak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak wajib untuk sebagai presensi kita gitu. Kalau kamu nggak datang ke kelas secara offline hari itu, kamu sebenarnya nggak wajib presensi. Nah, gitu. Jadi mungkin mereka ya udah sih nggak masuk kelas juga nggak apa-apa, yang penting mereka paham materi dan waktu exam mereka bisa dan lolos kayak gitu. Jadi ya udah mereka keluar seenaknya tuh nggak apa-apa gitu ya, emang merasa tidak tertarik saat itu gitu. Terus itu yang pertama sih untuk yang di kelas. Yang di society di society Iya. Di kehidupan sehari-hari itu aku yang kaget juga adalah pejalan kaki itu sangat dihormati gitu. Iya. Sangat punya ruang gitu di sini. Iya. Kalau misalnya pertama kali itu kita ya udahlah kan jalan kaki gitu, pakai transportasi umum, jalan kaki terus kita menyeberang, itu nyebrang di zebra cross. Kalau kita kita kan pasti berdiri di pinggiran gitu. Kalau misalnya pas nyebrangnya ada di lampu merah terus bisa mencet tombol yang untuk pejalan kaki itu mah ya udah kita nunggu mencet sambil nunggu lampunya hijau. Tapi kalau di tempat yang nggak ada lampunya itu kan berarti kita harus nunggu untuk mobil berhenti gitu kan. Nah, dimana kalau di Indonesia mungkin nggak bakal nunggu sampai sepi dulu baru kita nyebrang. Nah, itu benar. Nah, kalau di sini itu ya kan, kalau di sini itu kita kayak ya udah kita ngejogrok aja berdiri bentar, ntar mobilnya berhenti terus nyuruh kita jalan dulu baru mereka jalan. Jadi kayak seperti itu gitu. Jadi emang sangat ada ruang dan sangat ada ruang dan dihormati gitu. Jadi kalau kita berhenti doang nih, kita nggak ngasih sign apa-apa untuk mereka berhenti ya, mereka berhenti sendiri gitu. Dan kebanyakan tuh kalau ini orang Italia atau di Italia tuh nyetirnya mobil sangat auzubillah deh. mobil aja juga ya Allah, masa parkir mobil bannya miring coba. Maksudnya kayak bannya tuh nggak lurus gitu loh, miring kan, kayak ya Allah apa sih ini. Tapi mereka bener-bener meskipun dari jauh ngebut gitu ya, terus ada orang yang mau nyebrang tuh mereka kayak cekit gitu loh, kayak bener sampai berhenti. Jadi ya udah itu yang bikin menarik ya. Iya, kultur kayak baru jadinya. Iya. Benar-benar kultur baru yang kayak wah kalau diterapkan di Indo sabi nih. Apalagi kalau yang tadi tuh yang aku dengar tentang masalah absensi ya. Wah, di Indonesia. Wah, kamu tidak memenuhi presensi. Tentu saja. Yang bisa ikut ujian. Sebenarnya ada juga sih. Sebenarnya di sini juga ada yang kayak gitu. Tapi nggak semua gitu, cuma beberapa mata kuliah. Yang lainnya ya kayak kita aja bebas. Yang penting paham dan ujian lolos gitu. Benar. Ya seperti tadi ya, wah di Italia enak sekali. Coba kita diterapkan Indonesia, absensi itu tidak wajib. Di sini skip sedikit langsung nilai kita jadi D atau C. Waduh. Dan kalau misalnya di Italia itu kalau misalnya bosan ya udah kita boleh keluar gitu kan ya, menyadari. Di sini jangan harap teman-teman. Bosan tidak bosan karena harus mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk. Betul sekali. Oke, jadi Mbak Novi mungkin ini yang terakhir kali ya. Karena waktu waktu membatasi kita. Udah beda benua, beda negara, beda zona waktu. Mungkin yang terakhir Mbak Novi ya. Ini kata-kata penyemangat untuk teman-teman yang lain, sekaligus tips and trick bagi teman-teman di luar sana, terutama bagi para Safelita yang nanti mendengarkan ini, bisa penyemangat gitu. Tips and trick untuk bisa mendapatkan impian yang seperti Mbak Novi lakukan. Oke, apa ya kata-kata penyemangat? Kalau dari aku sih mungkin ya
selama ada kesempatannya gas aja wes gitu, coba aja semua kesempatan yang ada tuh kita coba gitu, karena kita nggak tahu di kesempatan yang mana tuh yang akan berhasil kayak gitu kan. Betul. Udah nyoba 5 kali gitu, tapi kayak kita kayaknya mungkin memang saatnya menyerah gitu, tapi ternyata mungkin di kesempatan ke-6 bisa kayak gitu. Nggak akan ada yang tahu kayak gitu, karena aku memang aku juga bisa lolos SMA ini ya, mungkin alhamdulillah ya di program ini memang pertama nyoba langsung lolos gitu. Tapi kalau teman-teman mau tahu, program ini bukan program pertama yang aku ikuti gitu. Aku pernah juga ikut program, maksudnya exchange ke luar negeri, itu tadi yang aku ceritain ke Malaysia. Itu kan aku ikut tapi gagal kayak gitu. Terus ada lagi yang aku coba ikut, aku pernah daftar itu ke Latvia, juga ada program ke Latvia itu kayak exchange juga, itu juga nggak lolos gitu. Jadi menurutku jangan pernah berhenti gitu. Kalau istirahat nggak apa-apa ya, misalnya kayak aduh kayaknya capek deh kayak gitu, masa nggak ada yang lolos kayak gitu ya. Emang itu kehidupan tuh memang kadang kejam guys, selalu berputar ya. Gitu, jadi ya udah kalau misalnya capek nggak apa-apa, istirahat dulu, istirahat aja, jangan dipaksakan lah. Berhenti, iya, tapi jangan berhenti. Nanti suatu saat kalau kalian berusaha keras dan kalian bejo, pasti akan ada saatnya impian kalian itu tercapai gitu. Wah teman-teman, sangat pandai sekali waktu kita ya. Teman-teman juga udah mendapatkan banyak wejangan nih dari Mbak Novi, pengalaman Mbak Novi di sana gimana, dan mungkin nanti bisa teman-teman terapkan, teman-teman jadikan motivasi gitu. Wah, saya mau seperti Mbak Novi gitu, penerus Mbak Novi. Wah, mau ke Italia, mau kemana saja kan, asalkan hal itu yang terbaik buat kalian. Ini seperti itu ya Mbak Novi ya. Betul. Dan terima kasih juga Mbak Novi sudah bisa meluangkan waktunya, karena kan kita tahu perbedaan jamnya sangat jauh. Ya terima kasih Mbak Novi, sama-sama antara Italia dan Indonesia sangat jauh kawan ya, melewati kedua samudra laut, jauh. Dan akhirnya Mbak Novi bisa meluangkan waktunya bagi kita semua, bagi para Safelita semua yang di luar sana nih yang masih bingung buat aku pengen keluar negeri tapi gimana ya caranya. Nah mungkin dengan podcast ini kalian tuh akhirnya terbuka gitu, kalian bisa langsung mengejar semua. Oke, jadi mungkin segitu aja Mbak Novi untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk wejangannya, dan mungkin kita bisa tutup ya semuanya teman-teman. Ya teman-teman, jadi mungkin seperti itu ya podcast dari SOS hari ini, spesial of Safel. Dan mungkin teman-teman bisa nanti lihat di episode berikutnya, ntar nih ada apa lagi nih, bintang tamu siapa lagi nih yang didatangkan oleh Dr. Sayoga. Tentu kalau misalnya pengen tahu ya terus aja subscribe YouTube channelnya Safel ya, biar kalian tuh selalu mengikuti alur dari setiap video baru di podcast, maupun itu podcast Monologika ataupun podcast SOS. Nah mungkin itu aja, sekian dari aku Dava Sayoga, dan sekian juga dari Mbak Novi ya. Betul, thank you Dava. Thank you semuanya. Thank you juga teman-teman Safelita. Oke, dan we will see you in the next episode of SOS. I'm out, dan Mbak Novi juga out. Peace and love. Goodbye. Dah semuanya. Bye teman-teman. Thank you.